Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi dengan saya, Mania, di channel Inlo. Jadi hari ini kita akan membahas tentang sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam. Ya, bagaimana eh, hukum Islam ini muncul, bertumbuh dan berkembang untuk dijadikan sumber hukum Islam. Baik. Nah, adapun kenapa kita perlu membahas materi ini, ya tentunya kita perlu bagaimana memahami atau memperluas wawasan yang menyeluruh mengenai bagaimana hukum Islam itu berkembang dan bagaimana sejarahnya. Ya, kita perlu mengartikan dan memperluas wawasan kita terhadap latar belakang dan sejarah hukum Islam dari zaman dahulu hingga zaman sekarang tentunya. Kemudian yang kedua itu dengan mempelajari hukum Islam kita akan menumbuhkan sikap yang toleran. Ya, toleran seperti apa itu? Karena yang kita tahu atau mungkin teman-teman pernah dengar bahwa dengan kalau berbicara tentang hukum Islam atau syariat dan sebagainya itu banyak sekali spekulasi, banyak sekali maksud yang mungkin akan memberikan perbedaan di antara satu kubu atau satu orang atau satu lembaga. Nah, dengan mempelajari secara menyeluruh berkaitan dengan hukum Islam, kita akan lebih memahami lagi ternyata sumber hukum Islam itu seperti apa, bagaimana kita menjadikan patokan dalam berhukum, khususnya dalam hukum Islam. Kemudian kita juga akan menumbuhkan toleransi terhadap sesama ketika mungkin kita berbeda mazhab dan sebagainya. Nah, berbeda mazhab yang dimaksud itu tentunya akan membuat kita jauh dari konflik, ya, dengan pola hidup bermasyarakat seperti zaman dahulu. Ya, kemudian akan mewarisi pemikiran ulama klasik. Ulama klasik yang dimaksud ini adalah eh, bagaimana pada tempo dulu mungkin pada sumber atau awal munculnya hukum Islam dari zaman Rasulullah dan sahabat, ya mereka adalah orang-orang yang memberikan kita sebenarnya adalah pedoman, ya, tauladan, qudwah, ya di mana mereka memiliki pemikiran-pemikiran yang akan menghindarkan kita konflik seperti pada zaman sekarang ini. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita beralih kepada beberapa pembagian, ya. Pembagian dari eh, sejarah hukum Islam itu sendiri. Yang pertama itu ada pada zaman atau pada masa Nabi, ya, masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini pada 610 sampai 632 Masehi. Jadi pada masa Rasulullah, jadi mana masa ini adalah masa awal pembentukan hukum Islam, yang dimana masa kenabian dimulai sejak Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini diutus, ya, Rasulullah ini diutus dan hidup bersama sahabat sejak turunnya wahyunya. Jadi wahyu ini diturunkan 610 Masehi atau 12 Hijriah hingga Nabi wafat di tahun 632 Masehi atau 11 Hijriah. Nah, inilah asal mula munculnya hukum Islam sejak Rasulullah menerima wahyu berupa Al-Quran, ya, dan menjadi kemudian diangkat sebagai Rasul bersama dengan saat Rasulullah hidup bersama dengan para sahabatnya. Kemudian yang berikutnya di masa Nabi Muhammad SAW ini atau di zaman Rasulullah-nya, ya selama kurang lebih 23 tahun Rasulullah ada otoritas tasyri.
ya, yang berada sepenuhnya di tangan Allah melalui wahyunya. Jadi Al-Quran ini seringkali menjadi penetapan hukum yang diawali oleh suatu peristiwa atau pertanyaan umat kepadanya. Jadi yang dimaksud ini otoritas tasyri, ya tasyri ini bagaimana sebuah hukum Islam itu mulai disyariatkan, ya. Jadi ada beberapa. Jadi perintah langsung dari Allah, kemudian sabda Rasulullah atau berupa sunnah. Perintah langsung dari Allah tadi itu ya firmannya Al-Quran. Ya, kemudian sabda Rasulullah berupa sunnah ya, sunnah, hadis. Ada juga ijtihad. Nah, ini semua sering kita dengar atau sudah kita pelajari ya di pelajaran agama. Ya, ada namanya ijtihad ulama. Jadi merupakan bagaimana para ulama ini memberikan pendapat, memberikan hukum sesuai dengan kajiannya, sesuai dengan tentunya bagaimana Rasulullah menjadikannya sebuah sunnah, menjadikannya sebuah hukum Islam sebelumnya. Ya, ijtihad para ulama dan lain sebagainya. Ini merupakan otoritas tasyri yang dimaksud tadi. Jadi tasyri itu adalah bagaimana penetapan sebuah hukum Islam atau bagaimana syariat itu mulai disyariatkan. Jadi kalau di zaman Rasulullah atau di masa Nabi Muhammad SAW itu seringkali itu hukum dikeluarkan ya atau Allah menetapkan hukumnya di dalam Al-Quran atau firman karena kan Al-Quran itu tidak turun langsung dalam satu kitab tetapi lembar per lembar ya. Jadi itu setiap firmannya Allah turun dari berupa perintahnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu melihat kondisi hambanya, melihat kondisi umat Rasulullah pada saat itu ketika ada suatu peristiwa atau ada pertanyaan barulah akan muncul jawaban-jawaban dari buah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang saat ini disatukan dalam sebuah kitab Al-Qur'an. Nah, kemudian ayat-ayat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala ini langsung diamalkan ya, langsung diamalkan oleh sahabat. Namun sebenarnya terdapat beberapa ayat yang bersifat global. Global ini yang dimaksud memerlukan penjelasan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Jadi karena proses tasyri tadi penetapan syariat setelah Nabi Muhammad atau Rasulullah ini wafat, ya itulah dilanjutkan atau diwarisi oleh para sahabatnya, yaitu Khulafaur Rasyidin. Setelah Khulafaur Rasyidin, nah, muncullah para ulama, muncullah para ahli-ahli dalam agama, syekh dan sebagainya yang terkumpul dalam persatuan ulama yang tentunya menjadikan sebuah ijtihad ya. Jadi ijtihad ini adalah bagaimana hukum disyariatkan, hukum Islam ini disyariatkan ketika sudah di luar dari ketika Rasulullah sudah wafat dan sahabat juga sudah ini ya ada. Jadi dilanjutkan dengan ijtihad para ulama yang tentunya itu bersumber dari hukumnya Rasulullah sebelumnya dan bagaimana para sahabat menjelaskan sesuai dengan sunnahnya Rasulullah sebelumnya. Ya, seperti itu. Jadi istihad Nabi ini ya menjadi sumber hukum sejauh tidak ada koreksi atau wahyu dari Allah. Ya, kita lanjut ini penjelasan pada saat masa Nabi ya, masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tahun 610 sampai dengan 632 Masehi. Kemudian masa yang kedua yang merupakan sejarah sumber hukum Islam yang kedua, masa yang kedua ini yaitu masa Khulafaur Rasyidin. Nah, kita tahu bersama siapa-siapa itu Khulafaur Rasyidin, yaitu masa para sahabat dari masa Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Umar, Utsman dan para sahabat Rasulullah dalam Khulafaur Rasyidin ini. Jadi dia berada di masa 632 sampai 662 Masehi.
Ya, kemudian kenapa masa ini jadi masa ini berlangsung kira-kira selama 30 tahun. Jadi 31 tahun ini. Jadi saja kenapa masa ini mulai diperhitungkan atau mulai berlaku sejak Rasulullah wafat hingga berakhirnya pemerintahan Ali bin Abu Thalib. Jadi saat Rasulullah wafat, Nabi Muhammad SAW ini atau Rasulullah tidak meninggalkan wasiat siapa yang akan mewarisi eh, kenabiannya atau siapa yang akan mewarisi dan melanjutkan dakwahnya. Tetapi tentunya pada zaman Rasulullah tadi sudah dijelaskan beliau hidup bersama sahabatnya dan tentunya sahabat-sahabatnya inilah yang paling tahu dan paling dekat dengan Rasulullah, yang paling tahu bagaimana sunnah-sunnah Rasulullah, bagaimana Al-Quran itu Rasulullah jadikan eh, kita menjadi eh, yang merupakan wahyu dari Allah untuk Rasulullah yang menjadi pedoman untuk seluruh umat Islam di dunia. Ya, jadi setelah Rasulullah wafat pada masa kenabiannya dilanjutkanlah di masa sahabat atau masa Khulafaur Rasyidin, ya, di mana yang menggantikan beliau pertama kali itu adalah dipilihnya Abu Bakar Siddiq, ya, sebagai penggantinya beliau yang meneruskan dakwanya, yang sebagai penghargaan umat Islam atas semangat keagamaannya yang tinggi. Nah, ketika setelah zamannya Abu Bakar eh, meninggal dunia, digantikan lagi oleh Umar bin Khattab. Kemudian Umar ini meneruskan pucuk pimpinan pemerintahan Islam. Pada masa Umar, banyak peristiwa yang tidak dijumpai pada masa Rasulullah. Seperti itu ya. Dan terakhir dilanjutkan Ali bin Abi Thalib. Jadi itu mengakhiri juga masa Khulafaur Rasyidin. Ya, selanjutnya ini adalah masuklah ke masa pembinaan, pengembangan dan pembukuan. Jadi di abad 7 atau 10 Masehi. Ya. Periode ini berlangsung selama kurang lebih 250 tahun. Jadi di zaman ini dimulai pada bagian kedua abad ke-7 Masehi sampai dengan abad ke-10 Masehi. Jadi masa pengembangan dan pembinaan ini berada pada kisaran pemerintahan Khalifah Bani Umayyah dan Khalifah Bani Abbasiyah. Di wilayah kekuasaan Islam sangat luas dengan ekspansif ke negeri-negeri yang sangat jauh. Ya, maksudnya jadi ini Islam sudah mulai menyebar, bukan hanya di Arab, tapi mulai menyebar ke seluruh dunia, ke negara-negara atau negeri-negeri yang sangat jauh dari pusat kekuasaannya dalam waktu yang tidak lebih dari setengah abad atau 500 tahun. Dan merupakan kemenangan yang menakjubkan dari suatu bangsa yang sebelumnya tidak mempunyai pengalaman politik yang memadai. Ya, ini sudah masa pembinaan dan perkembangan Islam. Jadi perkembangan ini juga tentunya menjadi masa-masa bagaimana sumber hukum Islam ini terus dipertahankan dari mulanya, yaitu bersumber dari zaman atau masa kenabian Rasulullah, masa Nabi Muhammad SAW, dilanjutkan di masa sahabat, kemudian di masa pembinaan, pengembangan dan pembukuan ini, yaitu di kisaran pemerintahan para khalifah, ya, khalifah Bani Umayyah dan khalifah Bani Abbasiyah. Nah, khusus di dinasti Abbasiyah, di sini sudah mulai sangat memperhatikan namanya pendidikan. Jadi pentingnya ilmu pengetahuan sehingga pada masa pemerintahannya ini didirikanlah sebuah perpustakaan. Ya, di perpustakaan dan akademik. Jadi perkembangan lembaga pendidikan mencerminkan terjadinya perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan khususnya pada masa ini. Itulah dikatakan ini merupakan masa
pengembangan pembuku masa pembukuan pengembangan dan pertumbuhan. Ya, baik. Setelah masa ini, kita ternyata hukum Islam ini juga mengalami masa kelesuan pemikiran atau mulai redup. Kenapa seperti itu ya? Di sini kita bisa melihat pada abad 10 atau ke-19 Masehi yang merupakan sebuah periode pembekuan dan keterbelakangan Islam terjadi. Jadi seringkali pada fikih Islam itu disebut dengan periode taklid mutlak. Jadi masa kelesuan berpikir hukum Islam ini bermula pada abad keempat Hijriah sampai akhir abad ke-13 Hijriah. Jadi ini berawal ya pada akhir penghujung pemerintahan dinasti Abbasiyah tadi. Nah, dinasti Abbasiyah kan tadi kita sudah bahas bahwa sudah mulai munculnya bagaimana kesadaran pendidikan dan pengetahuan dengan dibangunnya perpustakaan, lembaga pendidikan. Namun ternyata selesai dari pemerintahan dinasti Abbasiyah pada masa ini, para ahli hukum Islam membatasi diri. Eh, membatasi diri dalam hal ini mempelajari pemikiran pada ahli sebelumnya. Jadi inilah kenapa dikatakan kelesuan pemikiran. Para ahli hukum sudah tidak mengembangkan hukum atau mulai lesu dalam berpikir untuk perkembangan hukum Islam. Kita tidak mau berpatok dengan para ahli sebelumnya. Jadi ahli sebelumnya kan ya berada pada masa-masa sebelumnya, yaitu pada masa Nabi Muhammad, kemudian masa Khulafaur Rasyidin, kemudian masa perkembangan tadi yaitu pada masa dinasti Abbasiyah. Ya, seperti itu. Nah, di masa kelesuan pemikiran ini, perkembangan masyarakat itu berjalan terus dengan persoalan-persoalan hukum pada masa ini yang tidak lagi diarahkan dan dipecahkan dengan baik. Sehingga eh, hal ini juga tidak menggunakan hukum sebagaimana zaman-zaman sebelumnya. Jadi ini di zaman ini kelesuan pemikiran ini ya mulai menyimpang ya atau jauh dari hukum-hukum atau sumber-sumber hukum Islam sebelumnya di masa Nabi, di masa sahabat atau khulafaur rasyidin, di masa dinasti Abbasiyah atau masa perkembangan pertumbuhan tadi. Nah, setelah mengalami masa kelesuan atau eh, sedikit jatuhnya pemikiran para ahli hukum ini atau menyimpang dari sumber-sumber hukum sebelumnya, uh, masuklah kembali kepada masa kebangkitan hukum Islam. Nah, masa kebangkitan hukum Islam ini terjadi pada abad ke-19 Masehi sampai sekarang. Jadi kebangkitan Islam ini atau kebangkitan hukum Islam ini ditandai dengan adanya beberapa gerakan ya, gerakan yang mulai mengerucut kembali terhadap pandangan dari umat Islam bahwa Islam ini menjadi penting. Kemudian karena Islam juga dikaitkan dengan perjalanan masa lalu yang gemilang, ya mulai kembali mengkaji sejarah hukum Islam, mulai kembali menjadikan sumber hukum Islam atau patokan hukum Islam itu dari para ulama, para eh, sahabat, tentunya di masa Rasulullah juga. Jadi tidak seperti pada masa sebelum masa kebangkitan ini, yaitu masa jatuhnya atau masa kelesuhan dari pemikiran para ahli hukum, khususnya ahli hukum Islam ini. Dia kembali mengkaji, kembali mengingat, kembali menjadikan sumber hukum Islam itu dari para para eh, sumber hukum sebelumnya. Kemudian
Kebangkitan Islam di abad ke-19 Masehi ini menggunakan sistem atau cara kerja yang tidak lagi terfokuskan pada upaya mengkonstruksi sistem pemahaman ajaran Islam. Jadi yang dinamakan mengkonstruksi yaitu hanya memperbaiki. Tapi di zaman kebangkitan ini dia lebih kepada bagaimana eh, hukum Islam ini bangkit dan berkembang kembali. Jadi ada sebuah pembaharuan atau kebangkitan Islam yang menitik beratkan pada perhatiannya pada permasalahan yang ada di dalam suatu internal dari umat Islam. Jadi lebih menitik beratkan pada ijtihad agar keluar dari kungkungan yang jumud dan mandek. Jadi seperti itu. Jadi tidak lagi fokus pada merekonstruksi sistem dari pemahaman ajaran Islam, tetapi fokus kepada masalah-masalah yang ada di umat Islam, masalah internal umat Islam. Jadi masalah apa yang terjadi? Eh, ya banyak masalah yang mungkin belum ditemukan, ya, yang mungkin banyak perbedaan-perbedaan. Ya kita pahami sendiri. Jadi baik dari berpatokan pada sunnah Rasulullah dan sebagainya yang tidak ada dalam sebuah hadis Rasulullah langsung atau para sahabat, kemudian tidak ada juga di dalam Al-Quran, maka mulailah dimunculkannya namanya istihad agar keluar dari sesuatu yang jumud dan mandek dan perbedaan-perbedaan yang konflik yang sesungguhnya bisa dipecahkan melalui sumber hukum Islam. Ya, sumber hukum Islam ini di masa kebangkitan ketika tidak ada bersumber pada Al-Quran, tidak ada pula di sunnah atau di hadis, tak ada sunnah atau hadis-hadis sahabat, ya mulailah ada para ulama, syekh dan sebagainya atau ahli kitab, ahli dalam agama yang mulai memunculkan pendapatnya, memberikan hukumnya dalam bentuk ijtihad yang pada umumnya sekarang kita kenal dengan ijtihad para ulama. Baik, seperti itu. Jadi itulah beberapa sejarah yang bisa kita bahas dari pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam. Jadi hukum Islam ini merupakan seperangkat norma ya. Yang namanya norma adalah aturan yang tentunya itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Jadi ini mengatur tingkah laku manusia, mengatur kehidupan manusia, khususnya umat Muslim, umat Islam di seluruh dunia. Jadi bagaimana kita mempelajari sejarah hukum Islam ini tentunya akan memperluas lagi wawasan kita dengan menumbuhkan sikap toleran dan mengembangkan gagasan-gagasan yang dibutuhkan ketika kita memang membutuhkan sumber hukum dalam menetapkan sebuah perkara-perkara ya di masyarakat. Jadi di pembahasan ini kita mengetahui bahwa terdapat 5 tahap pertumbuhan hukum Islam. Dari yang pertama itu tahap pertama itu yaitu masa Nabi Muhammad SAW atau masa awal munculnya hukum Islam dengan diberikannya Rasulullah wahyu berupa Al-Quran dan diangkatnya beliau sebagai Rasulullah SAW. Kemudian ada zaman sahabat atau zaman Khulafaur Rasyidin. Nah, dari pemerintahan Abu Bakar, kemudian dilanjutkan oleh masa Umar bin Khattab, kemudian pada akhirnya itu pada masa Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada terdapat masa pembinaan. Pembinaan itu di masa dinasti Abbasiyah. Ya, kemudian drop di masa kelesuhan pemikiran dan kemudian bangkit kembali di masa sekarang ini dengan adanya banyaknya menitik beratkan bagaimana menyelesaikan masalah-masalah di dalam masyarakat yang berkaitan yang bisa diselesaikan dengan hukum Islam itu sendiri dan berpatokan pada ijtihad para ulama atau ahli di bidang atau ahli dalam ilmu Islam itu sendiri. Ya, baik teman-teman sekalian. Jadi itulah pembahasan mengenai sejarah
pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam dari terdapat 5 masa. Kemudian tentunya ini akan menjadi memberikan kita pemahaman yang luas, menjadikan patokan-patokan kita sebagai mungkin para ahli hukum yang mau berpatok pada hukum Islam. Nah, ini menjadi tentunya memberikan wawasan, memberikan tambahan untuk bersikap lebih toleran, lebih memahami bagaimana kita mengatur sebuah perkara di meja hukum pada khususnya. Baik, cukup sekian dari saya, Rahmania, dari Universitas Handayani Makassar, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.